Apa? Kak. Oke, baik Kak. Mohon izin ya. Ya. Oke, silakan disimpan kembali. Nah, silakan benda yang berikut. Taruh Kak, simpan Kak. Benda yang berikut. Silakan kakak-kakak benda yang berbentuk bulat. 1, 2, 3. Bulat ini bulat, kok? Tidak. Kahen, mana Kahen? Bulat. Bulat nih. Oke, Kak Teos lagi-lagi Kak Teos ya. Oke, Kak Emma, mantap. Bulat nih. Kahen, itu apa Kahen? Oke, benar sekali Kak Lukas. Oke. Sang pertama semua. Simpan. Inspektur main rambang lah. Benda yang ketiga. Silakan kakak-kakak cari. Silakan kakak-kakak cari benda yang berbentuk lonjong. Benda yang berbentuk apa? Lonjong. Ini kok. Botol tadi tuh kakak. Lonjong tuh, ballpoint tuh. Oke, silakan disimpan semua barang-barangnya. Kakak-kakak tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa masih semangat sampai sekarang. Oke, saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak semua. Jadi baik kakak-kakak, kita akan melakukan undi dari kelompok mana yang akan mempresentasikan duluan. Oke, baik kakak-kakak, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Halo Kak? Halo? Belum kakak, belum. Belum nih kakak Fasil. Terlalu manja. Belum. Sudah kak. Oke, baik kakak-kakak sudah kelihatan? Sudah kakak. Sudah kakak. Belum. Oke. Kelompok berapa yang presentasi duluan? Kelompok 1. Satu kakak. Oke. Silakan kelompok 1. Silakan di share screen. Kelihatan kok. Oke Kak, sudah kelihatan Kak. Mungkin bisa diperbesar kok. Kakak perbesar nih, setengah mati nih. Kakak di bawah, ujung bawah sebelah kanan ke kiri tuh yang ada perbesar tuh kakak. Ini kakak kita pikir dia hanya model ini apa pena saja nih. Oh kakak klik lagi di dia punya itu tuh Word yang kakak ada presentasi tuh, klik lagi di bagian bawah. Di bagian bawah sayang, di luar tuh. Di luar sudah, sini baca kakak. sudah Kak, baca sudah. Ya.
Ya, yang pertama aset manusia, pemanfaatan aset dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Ini aset manusia di sini kita mengambil siswa yang tergabung dalam klub, siswa yang sudah paham tentang permainan sepak bola. Di situ kita mengambil sebagai tutor sebaya untuk membimbing kawan-kawan yang lain. Terus yang kedua aset sosial. Aset sosial di sini kami kami mengundang pelatih dari PSK Bola sebagai guru tamu dalam memberikan pelajaran tentang teknik bola kaki. Terus aset politik, kepala sekolah memberlakukan sepak bola sebagai pertandingan utama dalam kelas meeting karena anak-anak sangat bagus dalam bermain bola kaki. Terus agama sebelum dan selesai pembelajaran selalu diawali dengan doa. Fisik, peralatan yang dipakai dalam pembelajaran permainan kasti seperti bola dan kon. Yang berikut keenam lingkungan, kami menggunakan pohon kelapa membuat di sini ada salah tulis. Pohon kelapa, sebenarnya pohon kelapa. Kami membuat modifikasi bola dari daun kelapa. Ini kita masuk dalam aset lingkungan yang kita pakai dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu finansial. Finansial adalah alat-alat yang pembelian alat olahraga, sound system dalam pembelajaran senam ritmik. Kami juga membelikan pembelian bola kasti untuk pembelajaran permainan kecil, lempar tangkap bola, dan pembelian kon untuk pembelajaran gerak dasar lokomotor. Ya, terima kasih kakak. Ini mungkin hasil presentasi dari kelompok kami. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada fasilitator untuk menambahkan dan menjelaskan lagi kepada kami. Terima kasih. Oke, baik. Kakak-kakak semua kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu kok. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak dari kelompok 1. Jadi, saya berikan kesempatan 1 orang penanya, karena kita sudah dibatasi oleh waktu dari kelompok 2. Silakan bertanya atau memberikan saran atau kritik, silakan. Perwakilan 1 orang dari kelompok 2, kelompok 1, 2. Silakan, Kak. Kakak dong mau lanjut kok supaya kita cepat selesai, Kak. Pas? Pas kok? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan atau saran atau kritik. Jadi, Kak, peralatan-peralatan pada aset fisik itu peralatan-peralatan yang dipakai dalam pembelajaran. Jangan lupa Kakak, lapangan yang kita pakai itu adalah termasuk dari aset fisik. Jangan lupa ya Kakak ya. Kemudian, oke ini finansial sudah benar. Semua oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu Kakak-kakak. Mereka sudah luar biasa sekali, sudah benar pekerjaannya. Nah sekarang Kak, izin Kak bisa silakan stop share Kak. Oke silakan teman-teman dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Sabar ada bicara screenshot. Bukan screenshot sayang. Ini apa namanya? Share screen. Share screen. Oke, ya, lanjut Kakak. Kami mau hadir, Pak. Jangan nakal ya, Dek. Klik dia di ada panah, Bos. Jangan ya, Dek. Sabar ini Dek. Jangan salah ya, Dek, jangan.
Oke. Oke, Kak. Silakan. Kanim biar baca saja, Kanim. Silakan, Kak. Sabar, Ibu, masih ada share screen. Anak panah tuh. Ya, siap. Kanim harus share Kakak boleh buka. Kakak sayang, kakak buka di kakak slide yang kakak mau share screen tuh kakak buka dulu di Word kok, di PowerPoint buka habis dia, kakak kembali ke kita menu Meet, itu baru klik anak panah. Klik allow atau not no nih, allow. Allow it. Halo Kak, halo. Nanti besok datang rumah kau saya ajarin nyusul. Sudah? Belum Sudah. Kak. Tidak. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan untuk Kanim dulu kakak-kakak. Iya. Mantap. Lanjut Mas Bro. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2. Berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah. Jadi di sini untuk pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik itu yang pertama aset manusia. Nah, ini hampir sama dengan kelompok 1 yang tadi sudah terlebih dahulu jelaskan. Di sini kita mengajak siswa untuk aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga seperti menjadi pemimpin kelompok olahraga atau pelatih teman di kelas. Misalnya di dalam pembelajaran penjas itu contoh kecil. Jadi ketika siswa yang kita lihat lebih terampil dalam permainan sepak bola, dia yang kita kasih kesempatan dia untuk mengajari dia punya teman-teman cara melakukan teknik olahraga tertentu seperti lompat jauh, basket, tapi lebih kepada ini tadi kita sepakati dalam kelompok bersama. Tapi dalam pembelajaran penjas di sekolah yang biasa saya sering lakukan, khususnya sepak bola itu, ketika melihat ada yang lebih terampil dalam teknik menendang dengan kaki bagian dalam ujung kaki, di situ saya berikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk memberikan contoh di depan untuk teman-temannya dapat melihat. Dan yang berikut yaitu untuk sosial. Nah, sosial ini di sini sesuai dengan kerja kelompok kami di sini, kita mendorong kolaborasi dan kerja sama tim di dalam permainan olahraga serta membangun kegiatan bersama yang memfasilitasi siswa belajar tentang bagaimana rasa empati mereka, kerjasama mereka, dan saling mendukung. Contoh seperti dalam permainan-permainan turnamen olahraga antar kelas, di mana siswa belajar bekerja sama sebagai tim dalam olahraga. Di teman-teman SMA di situ ada futsal, terus di SD sini bola voli atau bola untuk SMA ada bola basket dan sepak bola. Aktivitas olahraga yang lain di dalam pembelajaran penjas itu misalnya olahraga berpasangan, misalnya untuk teman-teman di SMA seperti Kak Yohanes mungkin ada tenis meja, kita memberi tenis meja berpasangan atau lomba estafet yang dimana kita mengharuskan siswa untuk saling, di antara siswa itu mereka saling mendukung dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Terus yang berikut untuk budaya, agama dan budaya. Nah, untuk agama dan budaya ini kita mengajak siswa untuk mengenal dan mempraktikkan olahraga yang berkaitan dengan nilai agama dan budaya lokal mereka, serta refleksi diri mengenai hubungan antara tubuh dan spiritualitas. Contoh dalam olahraga tradisional sepak takraw, engran atau tarik tambang yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat. Dan di
selain dari itu masih banyak lagi permainan-permainan tradisional yang dimana kita terapkan itu di dalam pembelajaran Penjas untuk sekaligus mengenalkan permainan atau budaya-budaya permainan tradisional kepada siswa, agar siswa lebih mengenal lagi permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan mereka. Nah, yang berikut contoh dalam mengadakan kegiatan senam, religi atau olahraga berbasis yang kira-kira yang berhubungan dengan nilai agama, seperti olahraga yang dilakukan sebelum atau setelah kegiatan ibadah, misalnya senam dan yoga dengan doa bersama. Dan di dalam pembelajaran Penjas juga terkhusus lagi dalam pembelajaran Penjas memberikan kesempatan kepada siswa atau mengajak siswa untuk misalnya kita untuk menyuruh mereka maju ke depan untuk berdoa sebelum olahraga maupun selesai olahraga. Terus yang berikut yaitu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini kita seperti yang tadi kita akan bersama di sini memanfaatkan alam sekitar sebagai tempat untuk kegiatan olahraga, seperti kegiatan berlari di alam terbuka, hiking atau olahraga kebugaran di luar ruangan. Contoh, mengadakan kegiatan berlari atau jalan santai di lingkungan sekitar sekolah, mengenalkan siswa pada pentingnya kebugaran jasmani sambil menikmati alam. Contohnya di sini kegiatan olahraga di alam terbuka seperti misalnya camping, hiking atau permainan tim di luar ruangan yang dimana mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga alam, atau seperti teman-teman yang mungkin di sekolah kebetulan dekat dengan laut, misalnya tidak ada kolam renang, tapi dalam pembelajaran Penjas itu ada aktivitas air, ya bisa manfaatkan laut terdekat untuk mengenalkan siswa tentang air. Dan yang berikut yaitu fisik. Nah, dalam fisik ini bagaimana menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga fisik seperti lapangan olahraga, alat olahraga, dan ruang senam. Contohnya yaitu yang pertama itu pemanfaatan lapangan untuk latihan sepak bola, basket, atau bola voli secara rutin. Contoh yang berikut juga di sini siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam atau latihan fisik. Contoh yang tadi kita melihat misalnya di tempat-tempat untuk menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Dan yang berikut pada aset politik itu di mana kita mengedukasi siswa untuk pentingnya olahraga sebagai bagian dari pembangunan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Contoh, kita mengajak siswa untuk memahami kebijakan pemerintah mengenai olahraga dan kesehatan seperti program contoh-contoh kita gerakan Indonesia atau lomba olahraga antar sekolah, contoh diskusi tentang peran olahraga dalam kegiatan politik, misalnya bagaimana olahraga dapat mempererat hubungan antar negara melalui kompetensi internasional seperti Olimpiade, dan contoh lain seperti yang kegiatan yang kita lakukan di kegiatan yang kita lakukan di ini untuk seluruh guru PJOK diwajibkan untuk mengadakan program semacam mengadakan tempat UKS di sekolah di sekolah masing-masing. Dan yang berikut yaitu terkait dengan aset finansial. Nah, aset finansial ini di mana kita mengelola sumber daya keuangan yang ada untuk menunjang kegiatan olahraga di sekolah. Contoh, penggalangan dana untuk teman-teman di SMA itu saya rasa untuk soal finansial mereka lebih paham lagi. Kalau untuk kami di SD itu untuk sumber daya keuangan ini siswa untuk terapkan di siswa SD ini sangat susah, tetapi untuk teman-teman yang di SMA seperti Bapak Yohanes, Bapak Anis, saya rasa itu mungkin mereka sudah terapkan. Dan
yang berikut yaitu menyusun anggaran untuk pembelian alat olahraga, pelatihan atau penyelenggaraan turnamen olahraga yang dapat melibatkan siswa secara langsung. Jadi demikian hasil diskusi ini. Demikian hasil presentasi kami kelompok 2. Untuk kurang dan lebihnya nanti ditambahkan oleh Kakak Fasil. Ini saya kembalikan. Oke, baik Kakak-kakak, terima kasih Kak Nim, terima kasih teman-teman dari kelompok 2. Oke, saya minta kita punya respon untuk kelompok 2 dulu kok kakak-kakak semua. Aduh, ini 1 orang saja kok, yang lain di mana ya? Halo kakak-kakak. Halo semua. Kak Emma. Halo. Halo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kak boleh di stop share kok Kak. Oh, sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian untuk sebentar Kak, jangan dulu Kak. Ada pertanyaan, 1 orang mewakili kelompok. Pasko. Oke, baik kakak-kakak, sungguh luar biasa, saya sangat berterima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat-sangat lengkap ya. Jadi kelompok 1 bisa saling belajar dengan kelompok 2 karena mereka punya ini lengkap sekali dengan penjelasan sama mereka punya contoh konkret dalam kondisi di sekolah. Jadi jangan lupa kakak-kakak tolong disertakan keterangan atau diisi keterangannya. Jika itu sudah terlaksana, maka keterangannya silakan diisi dengan terlaksana dengan baik. Jika belum terlaksana, maka diisi belum terlaksana. Oke. Jadi baik kakak-kakak, saya izin share screen lagi karena masih ada beberapa slide sebelum kita tutup. Oke, baik kakak-kakak sekalian, terima kasih untuk diskusi kelompoknya yang sangat luar biasa. Nah ini kakak-kakak, kita sudah membahas tentang 7 aset dan sudah mempresentasikannya. Nah mari berbagi praktik baik. Nah ini sudah semua ya kakak-kakak. Jangan lupa tiga ide besar kita adalah fokus pada pembelajaran peserta didik, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, kakak-kakak sekalian, setelah kita melakukan sesi tatap maya pada kuatkan pemahaman yang pertama ini, hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan dan hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kakak-kakak sekalian dalam mengembangkan rancangan program ke komunitas belajar sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya kasih kepercayaan kepada Kak Pafra sudah ada. Kak Pafra sudah ada komunitas. Oke, saya berikan kesempatan kepada Kakak Theos untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan saya berikan kesempatan kepada Kakak Lukas untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Setelah pertanyaan nomor 1, setelah melakukan sesi tatap maya pada kuatkan pemahaman 1 ini, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan Kak Theos. Apa? Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, secara keseluruhan memang tadi saya masuk agak
ke belakang, jadi saya tidak ikut dari awal, tapi berdasarkan yang saya ikut masuk tadi susu pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan kombel di sekolah. Jadi untuk hal baru yang saya dapat itu bagaimana pelaksanaan kombel yang benar, itu hal-hal baru, termasuk proses bagaimana kita melaksanakan kombel itu merupakan hal-hal baru yang saya dapatkan dalam Pasar Maya ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Teos. Kakak-kakak kita kasih tepuk tangan dan jempolnya untuk Kak Teos dulu kok. Oke, terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan berikut silakan Kak Hen. Halo? Halo Kak Hen? Kakak Lukas tadi bilang. Oh, maaf Kak. Kak Lukas, silakan Kak Lukas. Halo Kak Lukas? Kak Lukas? Oke, Kak Hen langsung dijawab saja Kak Hen. Kak Hen jawab saja. Oke, baik. Hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam mengembangkan? Baik, yang menjadi kekuatan dalam mengembangkan kombel yaitu dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang hal-hal apa yang dibutuhkan dalam komunitas belajar, apa-apa yang nanti kita bagikan dalam komunitas belajar yang di sekolah kita masing-masing. Nah, itu seperti apa? Nah, itu sudah dijelaskan hari ini. Dan baik untuk kelemahannya itu memang kalau di sekolah saya itu memang tingkat pemahaman guru dalam teknologinya itu memang sangat tinggi sekali, makanya itu menjadi kelemahan dalam pengembangan kombel yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Kita kasih jempolnya untuk Kak Hen dulu kok, Kak. Aduh, ini tidak ada yang kasih jempol dan tepuk tangan nih. Jangan bisa tidur. Halo kakak-kakak. Oke, Kani masih ada. Oke, Kak Teos masih ada. Oke. Kak Pafra, oke. Kakak Emma di mana ya, Kakak Emma? Kakak Teos emot menangis nih. Oke, baik kakak-kakak semua. Kita sudah hampir mau sampai pada penghujung kita punya kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Jadi sejatinya komunitas belajar sekolah dapat diberdayakan secara efektif sebagai wadah berkolaborasi dan saling memikul tanggung jawab kolektif, dilaksanakan secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, kakak-kakak jangan lupa kita ada 3 ida besar, kemudian ada 4 pilar dan ada 5 dimensi. Nah, 3 ide besar ini adalah landasan menjalankan seluruh kegiatan di dalam KBS, memastikan bahwa komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian itu ada 4 pilar, ada kesepakatan yang harus dirumuskan oleh seluruh anggota KBS. Kemudian jangan lupa memanfaatkan alat bantu untuk menyamakan tujuan dan cara dalam bekerja bersama di dalam KBS. Dan yang terakhir ada 5 dimensi. Jangan lupa daftar periksa atau checklist hal-hal yang harus dimiliki, dijalankan dan dikembangkan sekolah untuk bisa menjalankan KBS secara optimal.
Nah, kakak-kakak silakan difoto dan di-share ke grup komunitas belajar di sekolah dan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi kakak-kakak silakan kakak-kakak melakukan perancangan pembelajaran berbasis proyek atau itu P5 ya kakak ya dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi kakak-kakak mereka perlu membangun kolaborasi antara komunitas belajar di sekolah bersama. Jadi kita punya Kombel itu berkolaborasi bersama fasilitator P5. Jadi kita kalau kakak-kakak yang sudah menjalankan P5 berarti silakan berkolaborasi dengan para fasilitator P5. Nah, kakak-kakak di akhir kita punya sesi pada malam hari ini yang pastinya besar harapan saya kakak-kakak semua sudah bisa memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak semua bisa mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dan mengembangkan komunitas belajar sekolah dan merancang program kegiatan komunitas belajar sekolah. Oke, baik kakak-kakak, saya mohon izin stop share dulu. Saya mohon izin kakak-kakak semua bisa on cam kok. Kak Emma, halo. Kak Teos, Kak Pafra, Kak Lukas. Oke, Kak Nim ada kok. Kak Nim bisa on cam? Siap, Oke, siap. terima kasih. Kakak saya di atas motor. Kanani. Kalian on cam, Kak. Oke, baik kakak-kakak. Saya mau mengapresiasikan kakak-kakak yang sudah bertahan hingga saat ini dengan dua pantun. Pantun yang pertama, jalan-jalan ke Bukapiting, lihat nona rambut keriting. Jangan bilang PKG PJOK tidak penting, karena ilmunya bikin kita semakin melenting. Dan pantun yang kedua, pergi ke Mataru naik pangser. Jalannya bikin penumpang bergeser-geser. Terima kasih kakak-kakak, semangatnya sampai akhir tidak bergeser. Oke, baik kakak-kakak, kita akan menutup pertemuan kita yang luar biasa. Bisa balas kok. Jangan deh, jangan. Di luar saja. Oke kakak-kakak. Jangan nanti panjang. Dari pertemuan kita Tatap Maya pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Besar harapan saya semoga kita bisa bertemu lebih banyak lagi seperti malam ini. Kita akan menutup pertemuan Tatap Maya kita pada malam hari ini dengan doa. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada koordinator kelas. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Silakan on cam. Kak Emma on cam, Kak. Ini masih karena curi ayam saja. Oke, silakan Kak Teos bisa screenshot kita punya foto. Oke, guys, sudah. 1. Guru Nani. Lanjut, Kak. 1, kayak pertama kan? 1, 2, 3. Ya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Teos. Jangan lupa di-share fotonya ke kita punya grup. Saya berikan kesempatan kepada Kak Lukas sebagai koordinator kelas untuk menentukan salah satu dari kita untuk memimpin doa. Silakan, Kak. Ya, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Kak Teos membawa kita dalam doa penutup. Waktu dan kesempatan saya berikan. Dia baru mau kirim foto nah. Senang berdoa. Ya, teman-teman semua, mari kita siap hati untuk kita menutup semua rangkaian kegiatan kita dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa.
terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal tadi kami melakukan kegiatan sampai saat ini kami masih sehat, kami masih kuat dalam kami melakukan kegiatan tatap maya ini Tuhan. Bapak Saudara, terima kasih untuk semua materi, semua pelajaran yang kami dapat selama proses kegiatan kami berlangsung Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat ini bisa menjadi bekal pedoman dalam kami melakukannya itu di sekolah kami masing-masing Tuhan. Bapak Saudara, mari terus memberkati Kakak Fasil yang selalu mendorong, membimbing kami dalam keadaan kami yang sekarang ini Tuhan. Kiranya kedepannya itu kami semua bisa berubah menjadi lebih baik Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman kami sehingga kami semua tetap sehat, tetap kompak dalam kami meningkatkan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Bapak Surga, di saat ini, di larut malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Mari menjaga kami, membangun kami pada pagi hari, dan kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan. Tuhan, ini saya doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Bapak Terima kasih Kak Teos Amin. untuk kita dalam Amin. Itu pembentukan. biasa. Doanya yang sangat Amin. terima kasih Terima buat kasih banyak. Teos. Oke kakak-kakak, Benar, Tuh. jangan dulu keluar. Saya izin stop recording dulu.